Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaira Aprilia Fruitasari dari Offering J dengan NIM 210421622073. Di sini saya akan mempresentasikan materi kartu utang. Isi dari materi presentasi saya yaitu yang pertama ada pengertian utang, yang kedua macam-macam utang, yang ketiga pengelolaan kartu utang, yang keempat pengertian kartu utang, yang kelima dokumen pencatatan kartu utang. Financial Accounting Standard Board atau FSAB mengemukakan definisi hutang atau liabilitas adalah kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang timbul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada entitas lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian pada masa lalu. Sedangkan menurut PSAK 57 paragraf 10 mengemukakan liabilitas adalah kewajiban masa kini timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Pada perusahaan pasti melakukan kegiatan operasional yang tentunya mempunyai neraca pada laporan keuangan. Salah satu dari neraca tersebut adalah liabilitas. Dalam laporan keuangan liabilitas diklasifikasikan bersama aset dan ekuitas. Laporan keuangan dari liabilitas telah menunjukkan adanya sumber aset yang berasal dari pihak ketiga selain ekuitas yang bersumber dari modal perusahaan. Macam-macam utang. Utang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek disebut sebagai liabilitas lancar, mempunyai kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi yang normal. Pelunasan pada utang jangka pendek ini menggunakan aset dari perusahaan yang telah diperhitungkan sebelumnya. Jika pihak perusahaan tidak mampu melunasi utang tersebut, perusahaan harus bisa mengambil suatu kebijakan dividen, yakni adanya utang yang harus dibayarkan melalui hasil keuntungan yang dimiliki investor secara sementara. Dalam utang jangka pendek ini dikelompokkan menjadi dua jenis sumber pendanaan, yaitu yang pertama ada pendanaan spontan. Pendanaan spontan merupakan adanya aktivitas transaksi yang telah terjadi dilakukan secara spontan akibat aktivitas transaksi yang telah dilakukan dari perusahaan. Pendanaan spontan akan mengikuti adanya perubahan aktivitas dari perusahaan. Apabila terjadi aktivitas perusahaan, maka sumber pendanaan juga akan berubah. Contohnya dari pendanaan spontan yaitu utang dagang dan utang akrual. Yang kedua ada pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan merupakan pendanaan yang tidak bisa berubah secara otomatis apabila terjadi perubahan yang diperoleh dari tingkat kegiatan perusahaan. Contoh dari pendanaan tidak spontan yaitu pinjaman kredit dan commercial paper. 3 bagian dari utang jangka pendek, yaitu yang pertama ada utang jangka pendek yang sudah pasti. Syarat dari utang jangka pendek yang harus dipenuhi adalah jumlah yang ingin dibayarkan sudah pasti nominalnya dan mempunyai kewajiban yang pasti untuk membayar. Yang termasuk dari utang jangka pendek yang sudah pasti yaitu yang pertama ada utang dagang dan utang wesel. Utang dagang merupakan kewajiban dari perusahaan kepada pihak lain yang wajib dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Kewajiban utang dagang muncul karena perusahaan melakukan pembelian bahan oleh perusahaan dagang yang dilakukannya secara kredit. Utang dagang tidak perlu adanya perjanjian secara tertulis, hanya perjanjian dari kesepakatan dua belah pihak antara debitur dan kreditur. Sedangkan utang wesel perlu menerbitkan surat bukti tertulis. Surat tersebut menjadi tanda pengakuan bahwa sanggup membayar kepada pemberi pendana. Yang kedua ada utang jangka panjang yang jatuh temponya pada periode. Pada utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun bisa digolongkan ke dalam utang jangka pendek apabila perusahaan melakukan pelunasan utang jangka panjang yang jatuh temponya tersebut menggunakan dari sumber aset lancar. Utang jangka pendek bisa dilaporkan ketika hutang-hutang jangka panjang lainnya dan utang obligasi telah dilunasi dari 1 tahun. Jika utang yang jatuh tempo adalah sebagian, maka bagian tersebut dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Sedangkan yang belum jatuh tempo akan dilaporkan sebagai utang jangka panjang. Yang ketiga ada utang dividen. Catatan mendebit rekening laba yang tidak dibagi dan mengkredit utang dividen merupakan dividen yang belum dibayarkan.
Utang dividen yang telah dilunasi bisa dikelompokkan sebagai utang jangka pendek. Dividen timbul ketika pengumuman pembagian dividen dari direksi dan telah berutang sampai saat tanggal pembayaran dividen tersebut. Yang keempat ada utang biaya. Utang biaya merupakan biaya yang sudah terjadi namun belum melakukan pembayaran karena belum jatuh tempo. Yang kelima ada utang gaji dan upah. Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar ke karyawan namun perusahaannya belum bisa membayar gaji tersebut dinamakan utang gaji. Yang keenam ada pendapatan yang telah diterima di muka. Ketika perusahaan ingin membeli atau menyewa lalu diserahkan barang tersebut pada waktu yang datang, maka akan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan akan dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Selanjutnya ada utang jangka pendek yang belum ditetapkan. Ketika utang sudah dipastikan pembayarannya, tetapi sampai tanggal neraca jumlah yang segera dilunasi belum bisa dipastikan. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai utang jangka pendek karena hanya dicatat jumlah taksirannya saja. Utang jangka pendek masuk dalam taksiran ketika utang segera dilunasi. Apabila pelunasannya dibayar dalam periode berikutnya, maka dicatat sebagai utang jangka panjang. Jenis utang yang belum ditetapkan yaitu yang pertama ada taksiran utang pajak penghasilan. Beban pada tahun yang telah bersangkutan merupakan akhir dari periode laporan keuangan yang akan ditaksirkan berupa jumlah dari pajak penghasilan. Besaran taksiran dari pajak telah diperoleh dari jumlah laba yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Setelah penaksiran atas pajak dihitung, maka jurnalnya adalah mendebit rekening pajak penghasilan dan mengkredit rekening utang pajak penghasilan. Yang kedua, taksiran utang hadiah yang beredar. Perusahaan akan memberi hadiah kepada pelanggan yang memberi barang-barang tertentu dengan syarat yang sudah ditetapkan dari perusahaan. Biaya untuk periode yang berjalan merupakan hadiah yang telah diberikan pelanggan dari perusahaan. Jumlah biaya hadiah dihitung dari jumlah penjualan. Ketika hadiah dari perusahaan tersebut habis waktunya pada akhir periode, maka tidak perlu adanya jurnal penyesuaian. Ketika jangka waktu pengambilan hadiah sudah melewati periode akuntansi, maka akhir periode tersebut perlu adanya jurnal dengan cara mendebit biaya hadiah, penjualan, dan mengkredit utang hadiah yang telah beredar. Yang ketiga ada taksiran utang garansi. Garansi berupa jaminan yang diberikan kepada pembeli, baik berupa perbaikan atau perawatan. Ketika perusahaan memberikan penjaminan garansi, maka akhir tahunnya akan dihitung sebagai taksiran jumlah biaya yang akan terjadi karena adanya garansi dan dicatat di jurnal penyesuaian dengan mendebit biaya garansi dan mengkredit taksiran utang garansi. Yang keempat ada taksiran utang pensiun. Perusahaan akan memberikan tunjangan pensiun kepada karyawan yang telah berhenti kerja. Dicatat di jurnal dengan cara mendebit biaya gaji dan mengkredit utang pensiun. Pada saat dilakukan pembayaran, maka mendebit utang pensiun dan mengkredit kas. Selanjutnya ada utang bersyarat. Utang bersyarat merupakan utang yang tidak memiliki kepastian apakah akan menjadi kewajiban atau tidak sampai akhir periode akuntansi. Ketika perusahaan memiliki utang yang belum jelas jumlahnya tetapi sudah pasti melakukan pembayarannya, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok utang bersyarat. Yang termasuk ke dalam utang bersyarat yaitu piutang wesel diskonto dan piutang dijaminkan, sengketa hukum, tambahan pajak yang belum jelas kepastiannya, jaminan terhadap utang anak perusahaan, dan garansi terhadap penurunan harga barang-barang yang dijual. Selanjutnya ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan kewajiban bagi debitur untuk membayar pelunasan utang tersebut yang akan dilakukan pembayarannya dalam waktu lebih dari 1 periode atau 1 tahun. Jumlah dari utang jangka panjang cenderung sangat besar. Biasanya perusahaan melakukan utang jangka panjang karena ingin membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jenis utang jangka panjang dikelompokkan menjadi 2, yaitu utang hipotek dan utang obligasi. Utang hipotek merupakan hutang yang timbul karena pendapatan dana yang berasal dari hutang yang telah menggunakan jaminan harta tetap.
Harta tetap misalnya seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah. Ketika peminjam tidak sanggup untuk melunasi utang tersebut, maka dari pihak pemberi pinjaman memiliki hak untuk menyita dan menjual dari jaminan yang telah dikasih oleh peminjam dan diambil dananya untuk memenuhi hutang yang belum dilunasi. Yang kedua ada hutang obligasi. Hutang obligasi yaitu hutang yang telah timbul karena dana yang sudah didapatkan melalui terbitnya surat-surat obligasi. Obligasi dimasukkan ke dalam nilai nominal obligasi, bunga per tahun, tanggal pelunasan, dan tanggal kupon. Selanjutnya ada pengelolaan utang. Metode pencatatan utang terbagi 3 macam. Yang pertama ada prosedur satu akun utang untuk setiap kreditor. Prosedur transaksi pada mutasi utang yang sudah dicatat ke dalam buku jurnal akan diposting ke dalam buku besar akun untuk masing-masing kreditur yang telah bersangkutan. Dokumen transaksi yang harus digunakan untuk penerapan prosedur ini adalah yang pertama, adanya faktur pembelian yang diterima dari pemasok. Yang kedua, kwitansi yang diterima dari kreditur sebagai bentuk pembayaran. Yang ketiga, memo kredit yang diterima kreditur sebagai bukti transaksi pembelian. Catatan akuntansi yang digunakan adalah yang pertama ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat adanya faktur pembelian yang telah diterima pemasok. Yang kedua, jurnal pengeluaran. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat bukti pembayaran utang. Yang ketiga, ada jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat memo kredit yang diterima oleh kreditur. Yang keempat, ada kartu utang. Kartu utang digunakan untuk mencatat mutasi utang. Yang kedua, ada prosedur satu akun untuk semua kreditur. Pada prosedur ini disediakan buku besar utang untuk tempat mencatat transaksi mutasi utang untuk semua kreditur. Dokumen transaksi yang harus digunakan untuk penerapan prosedur ini adalah adanya faktur pembelian yang diterima dari pemasok. Yang kedua, kwitansi yang diterima dari kreditur sebagai bentuk pembayaran. Yang ketiga, memo kredit yang diterima kreditur sebagai bukti transaksi pembelian. Catatan akuntansi yang digunakannya adalah yang pertama ada jurnal pembelian, yang kedua jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal umum, yang keempat buku besar akun utang, yang kelima ada kartu utang. Yang ketiga ada prosedur utang voucher. Dalam prosedur ini tidak ada catatan khusus yang berbentuk buku jurnal pembelian dan kartu utang. Dokumen yang harus digunakan yaitu yang pertama ada voucher. Voucher sebagai bukti pengeluaran kas. Yang kedua ada voucher register atau buku voucher. Setiap pengeluaran voucher harus dicatat ke dalam buku voucher. Voucher register berfungsi sebagai jurnal pembelian. Yang ketiga ada cek register atau buku cek keluar. Setiap pengeluaran cek harus dicatat terlebih dahulu dalam buku cek keluar. Cek register berfungsi sebagai jurnal pengeluaran kas. Kartu utang merupakan kartu yang digunakan untuk dicatat mutasi utang-utang setiap kreditur. Dari kartu utang bisa memperoleh apakah utang tersebut sudah dibayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau belum dibayarkan. Dalam kartu utang menjadi bukti atas pembayaran utang, format kartu utang harus dibuat sesuai kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada dokumen yang menjadi pencatatan kartu utang. Yang pertama ada faktur pembelian. Faktur pembelian merupakan sebuah dokumen yang berisikan tentang suatu transaksi yang telah terjadi dan dapat digunakan ketika membuat laporan keuangan. Kartu dari faktur pembelian ini juga menjadi bukti fisik jika pelanggan melakukan komplain. Selanjutnya ada memo kredit. Memo kredit merupakan sebuah bukti transaksi pada saat pembelian retro yang dikembalikan kepada penjual karena tidak cocok orderan. Pembuatan memo kredit merupakan tanggung jawab dari pihak penjual. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas merupakan seluruh isi catatan yang digunakan untuk membuktikan adanya pengeluaran uang perusahaan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Rangkuman dari isi materi yang saya sampaikan adalah liabilitas merupakan salah satu unsur laporan keuangan, diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan bersama aset dan ekuitas. Secara umum, liabilitas dalam laporan posisi keuangan menunjukkan sumber aset yang berasal dari pihak ketiga, selain ekuitas yang bersumber dari modal perusahaan. Dokumen yang digunakan dalam pengelolaan transaksi mutasi utang yaitu faktur pembelian, kwitansi sebagai bukti pembayaran
utang dan memo kredit yang diterima oleh kreditur. Catatan akuntansi diperlukan untuk pengelola kartu adalah jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, buku besar akun utang, kartu utang dari masing-masing kreditur. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang, buku besar akun utang berfungsi sebagai rekening kontrol dari mutasi utang dari masing-masing kreditur sebagai buku pembantu akun utang. Transaksi pembeli secara kredit akan menyebabkan pertambahan saldo utang perusahaan kepada kreditor, sedangkan pelunasan atau pembayaran utang berakibat pada kurangnya saldo utang perusahaan kepada kreditor. Metode yang digunakan untuk melakukan pencatatan ada 3 jenis, yaitu akun payable procedure atau prosedur satu akun utang untuk setiap kreditor. Yang kedua, prosedur satu akun untuk semua kreditor. Yang ketiga, ada prosedur utang voucher. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.